Purwokerto gitu ya. Banyak air terjunnya, orang nggak banyak tahu kalau Purwokerto tuh banyak air terjun segala macam ya kayak gitu. Gue menjadi travel photographer juga nggak sengaja. Kerjanya apa sih travel photographer? Ngeluarin duit iya, ngabisin duit iya, nggak dapat langsung duit juga iya. Tapi gue lakuin karena gue passion. Waktu itu bokeh nggak berasa. Yang penting suka, fun. Waktu zaman tahun 2000-an itu kan orang banyak yang nggak tahu dan kebanyakan keluar negeri. Nah di situ gue mulai men-share foto-foto gue ini di sosial media. Gue main Twitter, Facebook, Instagram. Gue coba-coba. Ada Google Plus, YouTube, semua dimanfaatin dengan tujuan biar orang tahu ada tempat bagus loh di Indonesia atau di luar negeri yang orang nggak banyak tahu. Dari situ orang ngelihatnya, oh iya, Mas Bari ini bisa jadi tempat referensi buat tempat-tempat motret, wisata. Nah akhirnya mulai nge-follow di situ. Dulu ngerasa nih gue nge-share apa ya tujuan gue, kayaknya nggak ngefek gitu, kayaknya gimana. Tapi ya udahlah dengan tujuan baik biar orang tahu. Yang penting konsisten. Nah itu yang susah banget kita menjaganya tuh. Dan akhirnya orang mulai lama-lama tahu. Ya sampai sekarang ya mungkin orang tahu itu sebagai fotografer yang banyak explore tempat-tempat wisata. Gue nggak cuma manfaatin sosmed sebenarnya, karena gue juga media, manfaatin media-media yang ada, media online, kompas.com, Kaskus, terus juga National Geographic Indonesia, majalah-majalah yang ada di Indonesia itu semua gue manfaatin. Mereka minta, Mas minta artikelnya, foto kita sewa atau kita pakai, boleh. Bener-bener gue welcome banget untuk media. Jadi bisa dibilang 50-50 antara sosial media dan juga media konvensional. Biar sustainable-nya juga panjang. Orang semua kalangan bisa tahu kita tuh siapa. Jadi nggak cuma sosmed, kan kebanyakan anak muda doang. Tapi yang baca koran juga masih ada, majalah juga masih ada. Jadi biar pasarnya luas. Kalau ketika gue ngambil aerial ini, foto sekaligus video. Misalkan, lu terbang dari sini sampai ke sana. Buat dapetin spot yang bagus kan, dia terbang kan. Daripada sayang, nyalain videonya. Dan itu udah jadi beauty footage kan. Sekali kepok, 2 kali dapet lah ya kan, foto sama video sekalian. Ada salah satu follower yang bilang, Mas, gue udah ngelakuin apa yang lu semua lakuin, tapi kok gue belum bisa dapetin duit juga ya, gue belum bisa dapet sponsorship juga ya. Terus gue tanya balik, lu udah berapa lama ngelakuin itu? 2 tahun Mas sama sekarang, udah lama kan? Lu tahu, dari 2000 gue bisa mendapatkan duit dari travel fotografi tahun 2010, 10 tahun. Dan itu bokeh, nyukir balik, gak punya duit gitu-gitu kan, orang ngeliatnya enaknya aja. Padahal konsisten 10 tahun, dan sekarang mulai memetik hasilnya. Kayak buat teman-teman, passion ini bukan dikata sih, tapi passion itu jangan deh mikirin duit dulu, apa yang bisa kita karyakan, apa yang kita bisa buat. Nanti setelah orang melihat, orang yang menilai, dan itu akan datang dengan sendiri. Ketika lo membuat sebuah konten yang bagus, yang menarik, duit itu bakal datang sendiri. Brand-brand itu sekarang udah nggak ngeliat lagi follower, tapi dia ngeliat lagi segmentednya. Artis kan followernya luas banget, dia masukin produk apa belum tentu tuh efektif di penjualannya ke dia. Tapi ketika ada seorang yang udah spesialisasi di situ, berarti kan followernya juga segmented. Di situ biasanya brand dia itu mau mengendorse dia atau bahkan mau membayar dia, karena dia tahu followernya ini benar-benar orang yang punya duit buat bisa beli barangnya dia. Menurut gua pribadi, buat teman-teman yang follower masih sedikit tapi punya kualitas yang bagus, ya jangan kecil hati sih. Karena brand sekarang ngelihatnya nggak seperti itu kebanyakan. Visi kualitas konten. Yang gue suka di sini adalah jangan jadi follower, tapi sebisa mungkin lo membuat tren. Jadi sebenarnya yang dekat-dekat kayak Jogja, Banyuwangi aja itu banyak masih tempat-tempat yang belum orang explore sih sebenarnya. Dengan era sosial media ini sih ngebantu banget untuk lebih mempromosikan destinasi-destinasi yang orang tadinya nggak banyak tahu. Nggak mesti yang jauh-jauh, tapi yang dekat-dekat tapi benar-benar mengeksplor. Dari situ sih cukup sih. Terus juga cari info-info baru, banyakin teman di komunitas sama teman-teman daerah. Nah itu biasanya mereka banyak tahu tuh info-info tempat baru-baru di daerah dia yang nggak terlalu jauh. Ketika orang belum banyak tahu, kita nge-share, itu satu keunggulan sih. Sekarang informasi tuh udah enak banget. Hampir tiap jengkal yang kita nggak tahu tuh sekarang udah bisa kita tahuin asal kita tahu selahnya. Iya, hidup itu pilihan. Jadi gue aja dulu motret komersil, akhirnya gue tinggalin itu semua emang buat jadi travel photographer. Menurut gue semua profesi butuh keseriusan kan. Dan akhirnya gue bener-bener full di travel fotografi. Skill penting. Ketika kita nekat nggak punya skill, ya udah ngejeblos, kita ngedalamin fotografi kan. Akhirnya kan kita tahu sukanya kemana. Bener nggak emang kita passionnya ke situ? Baru deh memutuskan skill, passion, mental, baru dana. Tadi gue bilang hidup itu kan pilihan. Termasuk nonton gue itu juga pilihan kan. Meluangkan waktu berapa puluh menit buat nonton aja. Semoga sih bisa banyak dapat ilmu-ilmu positif dan bermanfaat. Kalian kalau mau nanya silahkan boleh ke Instagram gue, dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya channel Third Eye Space di sini.